Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galus Jatidimas. Seperti yang kalian tahu bahwa pada hakikatnya di dalam kehidupan manusia memerlukan orang lain dan butuh untuk saling berinteraksi, sehingga manusia perlu untuk saling berkomunikasi. Nah, di dalam organisasi, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Nah, komunikasi tersebut harus terjalin dengan baik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, maka dari itu saya di sini akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi. Pertama-tama, apa sih itu komunikasi? Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Nah, kata sama yang dimaksudkan adalah sama makna. Jadi, dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikan. Nah, sedangkan secara terminologis, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Terdapat 7 elemen penting dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah pengirim informasi atau sender, atau bisa juga disebut dengan komunikator, yang merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memulai komunikasi dan telah mengkonseptualisasikan gagasan yang ingin disampaikan ke pihak lain. Lalu yang kedua adalah pesan atau message. Yang dimaksud dengan pesan dalam proses komunikasi ini adalah ide, perasaan, pedoman, instruksi, perintah, atau konten apapun yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan. Lalu yang ketiga adalah encoding atau konversi pesan ke bentuk simbolis. Proses ini merupakan proses mengubah pesan yang akan dikomunikasikan menjadi simbol berupa kata-kata, tindakan, diagram, gambar, ataupun bentuk lainnya. Simbol-simbol yang digunakan ini harus dapat dipahami oleh penerima informasi. Lalu yang keempat adalah communication channel atau media komunikasi. Untuk berkomunikasi, pengirim informasi perlu memilih media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima informasi. Nah, pemilihan media ini tergantung pada hubungan interpersonal antara pengirim informasi dan penerima informasi, dan juga urgensi pesan yang akan disampaikan. Lalu yang kelima adalah decoding. Proses ini merupakan proses di mana penerima informasi menafsirkan pesan dari pengirim informasi dan mencoba untuk memahaminya sebaik mungkin. Lalu yang keenam adalah penerima informasi atau receiver, yaitu orang yang ditargetkan untuk pesan atau informasi yang disampaikan. Lalu yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Feedback ini adalah langkah terakhir dari proses komunikasi untuk memastikan penerima informasi telah menerima pesan dan telah menafsirkannya dengan benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengirim informasi. Feedback ini akan meningkatkan efektivitas komunikasi karena memungkinkan pengirim informasi untuk mengetahui keefektifan pesannya. Tanggapan dari penerima informasi dapat berupa verbal maupun non-verbal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Nah, sebelumnya apa sih itu definisi dari komunikasi organisasi? Menurut Wirianto, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Sedangkan menurut Wayne Pace dan Don Fowles, komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Nah, berdasarkan dua pengertian tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi
merupakan proses penyampaian dan pertukaran pesan yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang ada di dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi organisasi formal dan komunikasi organisasi informal. Komunikasi organisasi formal sendiri merupakan komunikasi yang terjadi dengan persetujuan resmi organisasi atau peraturan organisasi dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan kinerja dan produktivitas organisasi. Komunikasi formal memiliki tujuan atau fokus pada kepentingan dalam organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi serta biasanya dilakukan dengan cukup resmi, misalnya saja dengan proses komunikasi tertulis melalui memo, surat, atau pernyataan melalui jumpa pers yang mana prosesnya sudah diatur dalam prosedur tertentu. Sedangkan komunikasi organisasi informal merupakan praktek komunikasi yang terjadi karena dasar interaksi sosial. Komunikasi ini lebih berorientasi kepada hubungan antar pribadi. Jadi, hal-hal yang dibahas pun bukan yang terkait kepada pekerjaan secara formal, tapi lebih kepada hal yang bersifat pribadi sebagai individu dalam organisasi. Menurut Taps and Moss, dalam organisasi terdapat 6 gaya komunikasi. Yang pertama adalah the controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang yang menggunakan gaya komunikasi ini berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya, serta tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik atau berbagi pesan. Lalu yang kedua adalah the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini adalah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Dalam gaya komunikasi ini, komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Lalu yang ketiga adalah the structuring style, yaitu gaya komunikasi yang memanfaatkan pesan-pesan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, serta struktur organisasi. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Lalu yang keempat adalah the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. Tujuan utama gaya komunikasi ini adalah menstimulasi pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Lalu yang kelima adalah the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Lalu yang terakhir adalah the withdrawal style, yaitu tipe komunikasi yang tertutup, di mana subjek tidak ingin untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keengganan untuk berkomunikasi ini bisa terjadi karena adanya persoalan pribadi yang sedang dimiliki orang tersebut.